Bab 61. Selama dalam perjalanan, tak ada percakapan di antara mereka. Clara ingin sekali cepat-cepat tiba di rumah. Karena menurutnya, amarah lelaki itu bisa diredam jika mereka sudah tiba di rumah nanti. Apalagi di dalam kamar, biasanya masalah akan cepat tuntasnya jika diselesaikan di dalam kamar. Sekitar setengah jam perjalanan, mereka tiba di rumah sekitar pukul 4:30 sore. Clara yang sudah merasa sangat kegerahan dengan pakaian yang ia kenakan pun langsung membuka seluruh pakaiannya mengganti dengan pakaian rumah, dan bergegas ke kamar mandi niatnya untuk membersihkan dirinya kemudian melaksanakan sholat asyar. Sayang, kamu main dulu sebentar ya, Mama mau mandi dan sholat. Setelah itu baru kita mandi ya. Clara berbicara pada Rafha, yang tengah duduk di ruang tamu. Iya Ma, jawab Rafha menurut. Kemudian menghidupkan gadget yang ada di tangannya dengan begitu lihai. Ya namanya anak zaman now, supaya diam pasti harus disuguhi dengan benda pipih berlayar itu. Kemudian pandangan Clara beralih pada Brian yang langsung menuju ke kamar mandi. Lelaki itu hendak berwudu kemudian sholat, meski hatinya sedang tidak baik. Tapi akal dan pikiran sehatnya masih berjalan. Clara tidak takut sama sekali jika suaminya sedang seperti itu, justru menurutnya sangat lucu dan menggemaskan meski Clara harus menahan pusing 7 keliling dengan berbagai ucapan dan tingkah suaminya itu. Tidak apa-apa, toh sekali-kali Brian begini. Itu artinya suaminya tidak rela Clara berdekatan atau pernah dekat dengan laki-laki lain, takut kehilangan lebih tepatnya. Karena di rumah itu hanya memiliki satu kamar mandi. Clara menunggu suaminya keluar tepat di depan pintu. Hai sayang, ucap Clara tersenyum semanis mungkin, saat pintu kamar mandi terbuka. Brian tengah membasuh wajahnya yang basah karena air wudhu. Minggir, satu kalimat dari Brian tanpa membalas senyumnya sama sekali. Ah, nggak berhasil, coba lagi nanti. Oke, cara pertama tidak berhasil. Tidak apa-apa, masih ada cara lain yang akan Clara pergunakan. Tapi nanti, secara bertahap setelah urusannya selesai. Clara pun masuk ke dalam kamar mandi dan menyelesaikan niatnya. Assalamualaikum, ucap Bu Zahra yang juga sudah tiba di rumah. Waalaikumsalam, Rafha yang tengah berada di ruang tamu pun menyambut kedatangan neneknya. Kamu sendirian, Mama sama Papa mana? Tanya sang nenek. Mama mandi, Papa colat nek. Oh, kamu belum mandi kan? Rafha menggeleng. Yuk mandi sama nenek, mau. Mau nek. Bu Zahra selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin agar bisa bersama cucu sematawayangnya ini. Rafha menurut, bocah itu memang penurut dan mudah dikendalikan. Tapi terkadang jika suasana hatinya sedang tidak baik, untuk berbicara padanya pun sulit. Persis seperti papanya. Selang 15 menit, Clara keluar dari kamar mandi. Biar ibu yang mandiin Rafha ya, ucap Bu Zahra saat melihat Clara melintas menuju kamar. Oh iya Bu boleh. Clara kegirangan dalam hati, satu tugasnya selesai sore ini. Anaknya sudah beres, sekarang tinggal membereskan papanya, yang sedang mogok bicara dan mogok makan. Pandangan pertama Clara saat masuk ke dalam kamar adalah Brian yang sedang berbaring di atas ranjang tanpa melepas atau mengganti pakaiannya. Masih sama seperti tadi mengenakan batik dan celana jeans. Bang, nggak gerah apa? Mandi sana, atau paling nggak ganti baju? Males, ngantuk jawab lelaki itu kemudian memejamkan matanya. Mengingat waktu sholat asyar sudah hampir habis, Clara buru-buru menyelesaikan sholatnya. Karena setelah ini Clara akan menjalankan misinya dan berharap akan berhasil. Usai sholat, Clara menyiapkan pakaian yang akan dikenakan Rafha, kemudian keluar kamar memberikannya pada ibu. Kamu kalau capek istirahat sana, biar Rafha main sama ibu dan ayah. Mumpung kalian lagi di sini, puas-puasin deh main sama cucu. Iya Bu, seketika, Clara ingat sesuatu. Titipan dari Mama Ningsih untuk ibu. Clara pun kembali ke kamar untuk mengambil bingkisan itu. Bu, ini titipan dari Mama Ningsih.
Katanya minta maaf banget nggak bisa hadir, soalnya papa lagi kurang sehat nggak bisa ditinggal. Jelas Clara sambil menyodorkan sebuah bingkisan paperback mewah kepada ibu. Oh iya, sampaikan terima kasih untuk Bu Ningsih ya. Salam dari ibu, sambil mengintip isi dalam paperback itu. Ada amplop juga di dalamnya. Iya bu, Clara ke kamar dulu. Pinggangnya kaku banget rasanya. Clara beralasan, padahal selagi Rafha tidak bersama mereka. Ia ingin memanfaatkan waktu untuk membujuk pangeran ngambek di dalam kamar. Iya, ia sana istirahat. Clara masuk kembali ke dalam kamar, tak lupa ia mengunci pintu. Brian masih memejamkan mata. Entah benar-benar tidur atau hanya berpura-pura. Sayang, udah mau maghrib loh. Jangan tidur, malam aja tidurnya, ucap Clara setelah merangkak naik ke atas ranjang. Duduk tepat di samping Brian. Satu tangan Clara berada di atas dada suaminya. Perlahan Clara menggoyang-goyangkan tubuh Brian agar ia terbangun. Bang, menjelang maghrib kok tidur, jadi temannya setan nanti. Bang, kini Clara meletakkan dagunya di atas dada Brian. Jari jemarinya bermain membuka satu persatu kancing kemeja batik yang dikenakan lelaki itu. Teman kamu tadi tuh yang setan, teman apa mantan ya? Brian menjawab tanpa membuka matanya. Iya, iya terserah abang aja, jawab Clara yang masih berusaha membuka kancing baju suaminya. Sana mandi bang, bentar lagi maghrib. Gantian mandinya. Bareng aja biar cepat. Kamu lupa kita di mana? Ah iya, ya udah abang duluan ya. Brian meraih handuk miliknya kemudian bergegas ke kamar mandi. Tok tok tok. Suara ketukan pintu, Clara yakin itu adalah Rafha. Dan langsung menuju pintu untuk membukanya. Clara, ibu masuk ya. Clara gelagapan ternyata yang masuk adalah ibunya. Iya bu. Siap-siap setelah ini Clara menahan malu, karena ibu akan menyaksikan ranjangnya yang berantakan, bantal berserakan di lantai, seperti kapal pecah. Percintaan mereka tadi meski singkat tapi benar-benar cukup menghabiskan tenaga dan cukup hebat. Ada apa bu? Begitu masuk ke dalam kamar Clara, pandangan ibu langsung tertuju pada objek yang Clara khawatirkan. Ibu sepertinya paham, dan tidak bertanya apapun soal itu. Ibu mau nanya apa ya? Kan lupa jadinya. Ibu membenarkan kerudungnya sendiri, agak salah tingkah melihat putrinya yang gelagapan. Harusnya ia tidak masuk ke kamar itu sekarang, tidak melihat kekacauan ranjang yang mereka ciptakan. Untuk menghilangkan kegugupannya, Clara membereskan perlahan bantal yang berserakan. Oh iya, perkiraan lahir kamu, kapan? Yang pasti kurang dari 2 bulan lagi, Bu. Clara lupa tanggal pastinya. Perempuan, kan? Ibu memastikan sekali lagi jenis kelamin anak kedua mereka. Bu Zahra berharap itu benar. Terakhir USG sih iya Bu, semoga aja ya. Semoga sehat selalu ya dua-duanya, tutur ibu. Selama beberapa menit, mereka berbincang-bincang. Tak lama kemudian Brian yang sudah menyelesaikan urusannya di kamar mandi pun masuk. Ibu langsung keluar kamar. Sementara Clara terlihat buru-buru, karena azan maghrib tinggal beberapa menit lagi. Brian yang baru saja melihat ibu pun jadi ingat akan hal yang begitu menyayat hatinya siang tadi. Kalimat mertuanya yang mengatakan bahwa Ihsan menantu nggak jadi. Sayang, sebentar. Brian menarik lengan Clara yang hendak keluar kamar. Ada apa bang? Clara melihat tatapan lelaki itu begitu serius. Tadi siang, abang dengar ibu ngomong sama Ihsan. Dengan ramahnya ibu menyapa dia ketemu di sini sama Nak Ihsan, menantu nggak jadi. Brian ingat betul kata-kata itu, terang saja ucapan mertuanya itu terlalu menusuk ke hatinya. Clara bingung harus menjawab apa, haruskah ia jujur? Atau jawab sekedarnya saja, bang, ceritanya nanti aja ya. Mandi, terus sholat sebentar lagi maghrib. Clara setengah memohon. Tapi janji nanti cerita ya, abang juga pingin tahu masa lalu kamu. Ceritakan semuanya. Clara mengangguk cepat, kemudian keluar kamar.
Sekitar pukul 10 malam, saat benar-benar santai. Clara pun mulai bercerita, dan malam ini Rafha benar-benar tidur bersama kakek dan neneknya. Karena hal itu, Brian kegirangan di dalam hatinya. Berharap akan ada reka ulang adegan sore tadi, tapi tetap dalam kewaspadaan, siapa tahu tiba-tiba si bocil mengetuk pintu lagi saat mereka akan memulai. Nanggung itu beneran nggak enak. Abang kenapa ngelitain kayak gitu, mau dengar nggak ceritanya? Clara berdecak kesal, sambil menepis tangan nakal Brian yang mulai mencoba menurunkan tali baju tidur yang Clara kenakan hingga terlihat belahan indah aset berharga milik Clara. Milik Brian lebih tepatnya. Iya, iya dengar, galak amat si cantik, satu tangan Brian rentangkan untuk merangkul Clara. Mereka duduk berdekatan, bersandar di kepala tempat tidur. Jadi Bang Ihsan itu, senior di kampus 4 tingkat di atas. Pertama kenal dia, waktu ospek, adek pingsan karena kelelahan waktu itu juga lagi haid. Brian mendengarkan dengan saksama, menunggu kalimat demi kalimat yang akan diucapkan Clara. Adek pingsan dan dia yang nolongin bawa ke klinik kampus. Jadi dia gendong kamu gitu. Megang-megang kamu. Kalimat Clara belum selesai sudah disambar dengan lelaki itu dengan nada bicara yang agak sedikit tinggi. Iya, satu kata dari Clara, tapi cukup jelas. Oh, bagus. Terus. Ya udah kenalnya dari situ, terus, dia. Suka sama kamu gitu. Falling in love in the first sight iya. Cinta pandangan pertama ala-ala FTV gitu. Belum selesai loh ngomongnya dipotong terus, bikin bad mood. Udah nggak usah dilanjutin. Clara bad mood, benar-benar sudah malas melanjutkan. Suaminya ini suka sekali mengambil kesimpulan sendiri, ya meski apa yang ditebak Brian itu benar adanya. Gitu aja marah sih sayang. Ya abis kamu, belum selesai ngomongnya dipotong terus, tapi kayaknya nggak usah dilanjutin ceritanya bang, nggak yakin kamu bakalan sanggup dengernya. Brian terbelalak mendengar itu, justru sekarang ia sangat-sangat penasaran. Ada apa sebenarnya antara Ihsan dan Clara? Lanjutin sayang, titahnya. Yakin. Perlahan Clara mulai bercerita dari A hingga Z perihal tentang dirinya dan Ihsan. Mereka tidak menjalin hubungan apapun, hanya Ihsan yang terlalu berharap Clara membalas perasaannya. Yakin kamu nggak pernah punya perasaan apapun untuk dia? Tanya Brian sekali lagi. Enggak bang beneran sumpah. Nggak tahu kenapa kalau dikejar-kejar gitu jadinya malah ilfil, Clara berkata jujur. Padahal dia ganteng, kan? Kamu tahu profesi dia sekarang apa? Brian balik bertanya, sebenarnya juga untuk menguji istrinya. Enggak, ganteng kamulah jauh. Kap Clara mengecup bibir Brian sekilas. Oh, mulai memancing keadaan kayaknya. Batin Brian. Dia juga jaksa. Jadi kalian memang saling kenal. Kemarin ngomongin apa aja? Enggak berantem, kan? Pertanyaan beruntun dari Clara, Brian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia baringkan tubuh istrinya secara paksa. Au, hingga tanpa sengaja kepala Clara terbentur sudut meja yang terletak tepat di samping tempat tidur. Maaf sayang, maaf. Brian mengusap kepala Clara yang tepat pada sisi yang terbentur tadi. Kamu sih, kenapa tiba-tiba kayak gitu, keluh Clara. Mau ngulang kejadian sore tadi. Lelaki itu kini tepat di atas Clara. Hari berikutnya, mereka sudah kembali ke rumah. Sejak awal perjalanan tadi, Clara terus mengeluh pinggangnya sakit, mungkin akibat kelelahan yang diciptakan suaminya yang tak pernah ada puasnya. Sayang, masih sakit? Tanya Brian pada istrinya yang langsung merebahkan tubuhnya di sofa untuk meluruskan badannya, setelah menempuh perjalanan selama 3 jam. Brian sedikit berjongkok untuk mendekatkan wajahnya pada sang istri, mengusap keningnya dengan lembut. Masih bang, tapi sesekali hilang. Clara melepaskan kerudungnya lantaran gerah. Ya udah nanti sore kita ke rumah sakit ya, periksa. Abang takut kamu kenapa-kenapa, Rafha kita titip ke rumah mama. Enggak usah bang palingan besok juga hilang. Dibawa istirahat aja, enggak apa-apa kok.
Tapi kalau besok juga masih, jangan bantah, kita tetap harus ke rumah sakit, oke? Clara mengangguk pelan, tanda setuju. Hari ini, biar Rafha abang yang urus, kamu istirahat aja. Maafin abang ya. Satu kecupan mendarat di kening Clara. Mama, Rafha berlarian untuk menghambur ke pelukan mamanya yang tengah berbaring di sofa. Ya sayang. Mau es krim? Permintaan Rafha di siang bolong, sambil menarik-narik tangan mamanya untuk mengambil es krim di dalam kulkas. Brian masih berada di garasi mobil untuk membereskan barang-barang mereka. Maka dengan susah payah Clara bangun dari berbaring untuk berdiri. Perlahan, dan akhirnya bisa meski harus menahan sedikit sakit. Tapi, dikit aja ya sayang. Kan belum makan nasi juga, tangan Rafha tak lepas dari tangan kanan Clara. Mereka berjalan pelan menuju dapur. Iya ma, ikit aja dak papa. Clara terpaksa menurut, jika tidak dituruti, putranya ini bisa-bisa mengamuk. Apalagi, es krim adalah salah satu jajanan favorit Rafha. Mungkin semua anak kecil sama. Sayang, Clara. Brian kelimpungan saat melihat istrinya tidak lagi berada di sofa ruang tengah. Clara yang mendengar suaminya terus memanggil namanya pun beranjak dari dapur menuju ruang tengah. Kenapa sayang? Kami lagi di dapur. Kamu? Udah abang bilang gak usah ngapa-ngapain dulu hari ini, sana ke kamar. Titahnya. Iya? Ini anaknya minta es krim. Mana bisa dia ngambil sendiri dari kulkas. Jagoan papa, hari ini, kita jangan ganggu mama dulu ya. Biar mama istirahat, kamu sama papa dulu. Brian memberi pengertian pada putranya itu, karena Rafha, ada hal sekecil apapun yang ia butuh atau ia alami, selalu mencari mamanya. Misalnya, sekedar menunjukkan hasil gambar atau hasil mewarnainya sang mama juga harus tahu. Atau ia berhasil menangkap seekor serangga di tangannya, itu pun ia rela membangunkan sang mama yang sedang tertidur lelap. Memang tingkah anak kecil itu ada-ada saja. Iya pak, adik bayi juga mau bobot sama mama ya. Brian mengangguk mendapat pertanyaan itu, iya nak, benar. Ayo sini makan es krimnya sama papa. Brian membawa Rafha ke dalam pangkuannya. Sayang, kamu mau makan apa? Kita order aja. Brian melihat istrinya sedang berlalu menuju kamar. Soto daging enak kayaknya bang, jawab Clara. Ada lagi. Cuma itu. Itu aja deh, nanti kalau pingin yang lain kita order lagi. Seharian kemarin, Brian benar-benar memberi kebebasan pada istrinya. Clara full istirahat dan hanya berbaring saja di ranjang. Tidur, dan bangun hanya untuk makan dan sholat saja. Benar-benar indah sekali dunia Clara saat itu. Hari ini, keadaannya mulai membaik, pinggangnya tak lagi terasa kaku dan mulai bisa bergerak seperti biasa. Sayang, bukannya kamu masih izin hari ini? Clara bergelagat manja, memeluk Brian dari belakang yang sudah bersiap rapi dengan pakaian dinasnya. Jelas sekali tonjolan atas bawah terasa pada punggungnya. Sebenarnya gitu sayang, tapi ini atasan baru. Agak susah, lagian kerjaan juga banyak banget. Tapi kamu tenang aja, tadi abang udah nelpon mama, minta tolong buat nemanin kamu hari ini. Jelasnya panjang lebar kemudian berbalik menghadap Clara yang memasang tatapan sendu. Tidak ingin ditinggal. Ya udah kalau gitu. Clara menepis kedua tangan suaminya yang berada di pundaknya. Lalu berbalik dan membelakangi Brian. Kecewa pasti tapi ia tak bisa menahan, bukan baru sehari dua hari ia kenal suaminya yang sangat mencintai profesinya itu. Kamu marah. Jangan marah dong sayang, abang, kan kerja bukan jalan-jalan, kini, gantian lelaki itu yang menangkap istrinya dengan kedua lengannya. Ia tahu, yang bilang jalan-jalan siapa. Tapi, kan harusnya hari ini masih izin, kenapa tetap masuk? Emang nggak bisa ditunda kerjaannya sampai besok? Clara terus mengomel, sesekali egois boleh kan? Hari ini ia benar-benar ingin ditemani suaminya. Gimana ya sayang, bukannya abang nggak senang di rumah? Senang banget, apalagi kelon-kelonan sama kamu.
Tapi ini. Udah, nggak apa-apa. Sana pergi, sarapan dulu. Udah adek siapin, keluar kamar, Clara beranjak ke dapur. Duduk di kursi makan, menunggu suaminya menyusul. Clara memang kecewa dan sedikit marah, tapi ia tidak pernah sekalipun melupakan kewajibannya sebagai seorang istri meski sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Brian menghela napas kasar, ia bingung menghadapi Clara jika sudah begini. Clara memang tidak menyatakan kemarahan atau kekecewaannya, tapi Brian mengerti bahwa istrinya itu tidak terima jika ia tetap pergi bekerja hari ini. Lelaki itu duduk tepat di hadapan istrinya, sebelum menyeruput kopi hitam yang sudah disajikan Clara. Masih sakit, sayang? Ia bertanya dengan hati-hati.